Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Campronic Project Birds Farm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat selalu dan selalu dilancarkan dalam berbagai aktivitasnya. Baik sobat pigeons lovers, kali ini kita akan coba nih ngebahas tips dan cara membedakan jenis kelamin antara merpati jantan dan merpati betina. Nah, umumnya nih kalau untuk merpati jantan dan betina ketika umurnya udah dewasa, perkiraannya mungkin sudah berumur 6 bulan ke atas, umumnya kita jauh lebih mudah ya membedakan antara merpati jantan dan betina. Sementara untuk merpati di usia 1 hari sampai 2 mingguan kita agak sulit nih ngebedain mana merpati jantan dan betina, karena memang pada dasarnya kalau untuk usia 6 bulan ke atas itu biasanya mereka sudah puber, akan kelihatan banget dari suaranya juga sudah beda, dan itu umumnya gampang sekali kalau sudah ngebedain mana suara merpati betina, mana suara merpati jantan. Itu sudah ngebedain dari bekurannya aja. Si jantan itu lebih kencang, sementara kalau si betina lebih pelan gitu. Kalau misalkan dicontohin kayak gini nih, kalau jantan tuh kur wok wok, ada wok woknya tuh, tapi kalau betina dia nggak ada, cuman kur, cuman gitu doang. Yang saya lihat, yang saya analisa seperti itu ya. Namun ini bisa dibantahkan juga oleh kalian, tapi pada umumnya seperti itu suaranya. Nah, itu untuk merpati usia ya 6 bulan ke atas yang memang dia sudah mengalami masa puber, sudah dewasa, sudah terbang, dan sudah bisa makan secara mandiri. Nah, sementara untuk merpati betina, merpati usia 1 sampai 2 mingguan itu agak sulit juga nih. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya? Agak sulit juga tuh. Nah, namun sebelum ngebahas itu, kita coba jelaskan mengenai perbedaan antara merpati jantan dan betina yang memang katakanlah anak piik merpati yang sudah di usia 6 bulan dia sudah puper. Nah, umumnya ada burung merpati jantan itu secara fisikly dengan betina itu ada beberapa perbedaan, misalkan di bagian lehernya, kemudian di bagian warna bulunya, kemudian bagian kepalanya, kemudian bagian paruhnya, kemudian bagian dadanya, bagian kloaka atau supit udang, bagian anusnya, dan kemudian dari suaranya, kemudian posisi kawin juga. Nah, seperti itu. Untuk membedakan mana burung merpati jantan dan burung merpati betina usia katakanlah usia 6 bulan ke atas yang memang sudah terlihat jelas. Namun mungkin ini bagi newbie pigeons lovers yang memang baru merawat dan belum mengenal persis ketika katakanlah membeli anak piikan merpati, tidak tahu persis seperti apa. Nah, ini bisa jadi pembedanya. Terlepas dari itu semua, memang bisa kita kategorikan ada yang mirip dan ada yang tidak juga. Hanya sebatas analisa dari Ane pribadi nih yang memang sudah hampir beberapa tahun ini merawat merpati dan mencoba untuk membedakan mana merpati jantan dan merpati betina khususnya di usia 6 bulan atas. Burung merpati jantan itu umumnya lehernya tuh lebar dan besar. Sementara dari warna bulu juga di leher agak mengkilap. Dan kemudian bagian kepalanya juga besar. Kemudian paruh kecilnya ramping dan bagian dadanya lebih besar dan lebih bidang. Bagian kloaka atau supit udangnya, bagian anusnya ada tulang tuh, supit udangnya lebih keras dan agak sempit. Sementara dari suaranya juga dia ngebekur lebih kenceng. Dan umumnya posisi kawin selalu di atas, namun ini tidak menjadi soal juga. Terkadang ada juga merpati jantan posisi kawinnya di bawah, kadang bergantian juga. Jadi beberapa karakter merpati berbeda pula nih dari segi
posisi kawinnya. Jadi belum tentu bisa dikatakan sebagai pembeda jenis burung merpati betina atau jantan. Jadi ini hanya sebagai dari analisa aneh aja nih. Hanya mungkin belum bisa dikatakan 100% akurat. Nah, kemudian untuk burung merpati betina ini ukuran kepalanya lebih kecil. Nah, paruhnya pun berukuran kecil namun panjang. Sementara lehernya kecil dan panjang. Warna bulu lehernya itu nggak terlalu mengkilap. Terus dadanya itu di bagian dadanya lebih pipih atau kecil. Dan supit udangnya itu lentur dan lebar. Di bagian anusnya itu ada tulang supit udang yang memang kalau dipegang itu di dan kanan itu lebih lentur dan agak lebih lebar gitu. Dan biasanya dari segi suara, si suara merpati betina ini pelan, jarang ngebekur. Kalaupun ada karakter yang ngebekur, biasanya cuman ngebekur kecil saja, cuman kur seperti itulah kalau dicontohkan. Hanya mungkin dan umumnya kalau dia betina biasanya mengangguk-anggukan kepala ketika ada jantan yang ngebekurin gitu, seperti itu. Dan rata-rata posisi kawinnya itu di bawah, artinya si merpati jantannya yang ngenaikin punggung si merpati betinanya, umumnya gitu. Namun ada juga sih yang betina yang kadang-kadang dia pengen stylenya beda, dia di atas juga ngawinin. Dan itu memang banyak dicari tuh sama para penikmat merpati tinggian tuh, karena diklaim katanya disinyalir merpati betina yang memang suka naik ke atas tuh memang katanya jauh lebih bagus ketimbang yang di bawah, seperti itu katanya ya. Nah, itu dari beda antara ciri-ciri merpati jantan dan merpati betina yang umumnya di usia sudah dewasa ya, sudah puber, sudah di usia 6 bulan ke atas ya. Karena memang dari segi bulu juga sudah terlihat. Nah, kemudian untuk anak piikan nih, khususnya untuk anak piikan merpati yang usianya baru 1 hari sampai 2 mingguan, itu memang kita agak sulit nih ngebedain. Apalagi nih, nenek sendiri juga kadang suka berbeda juga ketika menganggap ini adalah jantan, ini betina, namun ternyata disalah juga. Seperti yang membedakan antara kelamin betina dan jantan itu sudah terlihat ya, dari seperti yang tadi hampir sama sih, mirip juga dengan yang usia katakanlah piik yang sudah berusia 4 sampai 6 bulan ke atas, yang memang sudah terlihat tuh dari bulunya sudah tumbuh rapi, kemudian juga dari perawakan segala macamnya. Umumnya sama hal juga dengan anakan piik merpati usia 1 hari sampai 12 hari. Kalau untuk merpati piik di usia 1 sampai 12 hari itu kadang ya tadi seperti yang Ane bilang tuh agak sulit juga ngebedain, karena memang selama ini Ane juga terkadang prediksi dia jantan, dia betina kadang-kadang berbeda juga. Namun hampir kebanyakan yang Ane tahu, hampir 80% apa yang Ane prediksi itu biasanya betul adanya. Meski pada dasarnya ini butuh ketelitian juga ya, khususnya nih buat newbie nih, pendatang baru merawat merpati pasti agak cukup kesulitan juga ngebedain mana yang betina mana yang jantan. Nah, kalau di usia 1 sampai 12 hari ini umumnya nih di bagian leher udah jelas tuh. Bagian leher pada anakan merpati jantan dan anakan merpati betina beda. Kalau merpati jantan itu memiliki leher yang lebih lebar dari betina, dan kemudian di bagian kloakanya, bagian supit udangnya, di bagian anusnya, sekilas memang sama, bisa nih diperhatikan. Kalau merpati betina bagian tengahnya lebih menipis tuh, sedang merpati jantan lebih melebar. Ini juga memang bisa menjadi satu patokan juga ya dalam ngebedain merpati jantan atau betina di bagian kloaka atau di bagian anus ini.
Dan kalau misalkan kita sentuh, kita pegang, kalau bagian kloaka ini biasanya lebih lembut ya, karena memang ini untuk tempat mengeluarkan telur. Kemudian juga lebih elastis, sedang yang jantan lebih, kalau disentuh itu lebih tebal dan agak kasar. Nah, kemudian di bagian asupan makanan, umumnya kalau si jantan itu lebih banyak makannya ya ketimbang yang betina gitu. Artinya ketika masa lolohan yang diberikan oleh indukannya, itu biasanya si jantan itu lebih banyak makannya ketimbang yang betina, yang aneh tahu. Dan umumnya dia lebih reaktif ketika diloloh oleh sang indukan. Dia ngeburu banget tuh kalau jantan, sementara kalau betina ya dia lebih nyantai gitu. Dan umumnya kalau sudah dewasa di usia terus 1,5 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan bisa kelihatan tuh kalau jantan tuh biasanya lebih galak. Dan memang ini faktor ini memang bisa dikatakan hanya 50% sih dari perkiraan yang aneh katakan, karena belum tentu juga bisa terlihat ya jantan dan betina. Kadang juga ada betina yang memang jauh lebih reaktif ketika diloloh diberikan asupan makanan oleh induknya. Nah, di bagian bentuk kepalanya nih, biasanya ukuran merpati yang jantan itu lebih besar dan bentuknya agak lancip. Sementara kalau betina dia agak kecil dan lebih ngebulet gitu. Di bagian badannya pun merpati jantan biasanya lebih besar daripada merpati betina yang aneh tahu. Nah, kayak seperti ini nih, ini dia lebih besar nih. Nah, sementara ini yang lebih kecil. Biasanya ini sudah jadi pembeda juga kalau dia ini jantan, kalau dia ini betina. Dan itu biasanya terkadang ya 80% sih apa yang diprediksi selalu akurat. Meski pada dasarnya ada juga sih pernah kejadian ternyata nggak akurat juga di bagian ukuran badannya ini. Nah, kalian juga mesti perhatikan tuh pada kepalanya, bagian kepalanya. Jika berbentuk melingkar biasanya memiliki min jantan tuh kalau dia bentuknya melingkar. Dan kalau si betinanya ini agak bentuknya kepalanya sedikit kotak. Nah, ada juga nih analisa dari bagian bulu telinganya. Itu juga sering dijadikan patokan tuh oleh para pakar merpati untuk membedain jenis kelaminnya, katanya seperti itu. Untuk merpati yang kelamin jantan umumnya memiliki bulu pada telinganya itu lebih mengembang jika dilihat dari depan nih, sedang betina memiliki bulu lebih tipis ya di bagian telinganya itu. Dari berbagai kriteria yang aneh jelaskan di atas, memang bisa dikatakan tidak 100% benar juga. Namun ya mungkin aneh secara pribadi meyakini kalau dari yang sudah dijelaskan di atas kurang lebih 80-90% sih sudah katakanlah akurat dari pembedanya seperti itu. Dan memang perlu kita sadari juga banyak sih yang kita lihat dan banyak yang mengatakan juga bahwa segi fisik merpati jantan dan betina itu emang nggak memiliki perbedaan yang cukup mencolok juga. Jadi agak cukup sulit tuh dari segi itu. Nah, kemudian juga ada beberapa orang juga menganggap bisa dikatakan 70-30%. Terkadang itu bisa akurat dan terkadang tidak akurat juga gitu. Salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan katakanlah fixing di bagian paruh merpati. Nah, karena memang cara penelitian udah dijelaskan bahwasanya memang merpati ini dia di bagian paruhnya itu memiliki serpihan magnet yang memang itu adalah katakanlah global positioning systemnya gitu. Jadi GPS-nya lah. Memang itu sudah terbukti bahwasanya paruh merpati itu memiliki serpihan magnet yang menjadi satu acuan di mana dia bisa mengetahui letak rumahnya, kemudian dia bisa pulang ke rumahnya. Itu adalah yang jadi guideline dia untuk bisa pulang itu ya dari paruhnya itu sendiri, karena memang memiliki serpihan magnet yang berfungsi sebagai GPS-nya gitu untuk mengetahui rumahnya gitu. Nah, ini akan kita coba nih dari katakanlah ada penelitian mengenai sexing merpati ini melalui katakanlah
melalui bandul jarum yang didekatkan, digantung dan didekatkan kepada paruhnya. Nih kita bisa kelihatan kalau merpati jantan itu katanya sih dari penelitian itu, namun ini tidak akurat juga ya. Tidak akurat 100%. Hanya saja boleh dikatakanlah 70-30% akuratnya seperti itu. Bahwasanya kalau misalkan ketika didekatkan itu biasanya jalur pergerakan si bandul jarum ini akan lebih horizontal atau vertikal, biasanya seperti itu kalau si jantan. Nah kalau si betina biasanya dia muter-muter tuh si ketika ditempelin bandul jarum itu gitu. Namun ini tentunya tidak 100% dikatakan akurat juga, karena ini hanya lebih bentuk pada penentuan kemampuan global positioning sistemnya. Jadi kemampuan kualitas GPS yang dia miliki ketika pulang gitu. Terkadang ada juga yang betina seperti yang jantan muter gitu. Kadang ada yang vertikal dan horizontal pergerakannya, namun itu berbeda-beda dan belum tentu juga bisa dikatakan untuk mengetahui jenis kelamin merpati jantan dan betina ini dari segi pergerakan medan magnet yang kita uji coba seperti ini gitu. Hanya saja mungkin secara garis besar dari seluruh pembahasan yang kita jelaskan pada bahasan kali ini, pada dasarnya apa yang sudah dirunut di atas itu memang sebagai satu patokan ya. Dan tentu bisa dikatakan 80% 20% itu prediksi betul. Namun kembali lagi katakanlah newbie ya, yang baru memelihara, merawat merpati dan baru mengenal merpati. Kita aja juga nih yang sudah lama berkecimpung di katakanlah di dunia merpati, kadang juga suka sulit tuh ngebedain antara merpati jantan dan betina. Namun pada dasarnya apa yang sudah dibahas di atas tadi lebih pada sharing juga buat kalian bahwa ini adalah acuan-acuannya seperti ini. Karena pasti setiap kasus orang per orang itu berbeda-beda ketika melihat. Hanya mungkin dari yang pasti dari bentuk badan dan leher, kemudian dari kepalanya, sayapnya, kemudian bagian kloakanya, sapit udangnya. Itu juga bisa menjadi salah satu panduan, karena memang ya pembeda ini hanya sebagai acuan saja gitu, dan memang bisa dikatakan 80% cukup akurat. Seperti itu barangkali yang kami bahas pada bahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat buat kalian nih, khususnya untuk para newbie pigeons lovers, dan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan, bisa bermanfaat sih buat kalian semua. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari berbagai penjelasan yang aneh lakukan nih pada bahasan kali ini. Barangkali itu saja bahasannya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share dan komen juga dong. Dukung kami agar kami senantiasa semangat nih bikin konten menarik lainnya yang mudah-mudahan tak hanya sekedar sharing, namun akan memberikan wawasan baru kepada kalian newbie pigeons lovers yang memang menggandrungi burung merpati ini. Itu saja. Salam satu cakrawala Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.